Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Pak Armin dan teman-teman. Saya James dari 11A, absen 13. Saya hari ini akan membahas sebuah artikel yang sangat menarik dan maknanya sangat mendalam, berjudul Mengarung Pandemi, Melankolia dan Pengharapan. Nah, artikel ini ditulis di sebuah majalah basis yang dipublish di tahun 2021 yang bertemakan pengharapan moral dan kerohanian. Oke, jadi saya akan menjelaskan konteks singkat dari artikel yang saya baca. Nah, artikel yang saya baca ini menggunakan pandemi COVID-19 sebagai kasus atau contoh utama dari topik pembahasan. Oke, jadi artikel itu menggambarkan kondisi Indonesia atau bahkan dunia yang waktu itu dilanda COVID-19. Nah, ada banyak kebingungan, stres, dan ada resesi ekonomi, ada inflasi, ada kematian orang-orang di sekitar kita atau orang-orang terdekat, dan banyak sekali orang yang pasrah lah intinya. Nah, di tengah semua ketidakpastian dan bencana mengguncang dunia ini, penulis menyorotkan dua gagasan dari seorang filsuf bernama Gabriel Marcel. Orang ini, Gabriel Marcel itu memiliki dua gagasan. Yang pertama itu harapan terukur. Nah, harapan terukur itu seperti harapan praktis lah yang bisa kita pakai sehari-hari. Seperti berharap sembuh, dapat kerja, berharap lulus ujian, berharap cita-cita kita tercapaikan. Nah, harapan ini tuh pasti wajar lah ya. Tapi masih tergantung hasil akhir. Kalau gagal, kalau kita tidak bisa meraihnya, ya kita kecewa dan menyerah. Yang kedua, itu harapan absolut. Harapan absolut itu lebih mendalam dan sifatnya itu lebih tanpa syarat. Harapan ini tetap hidup meskipun situasi terasa gelap dan tidak ada alasan logis atau alasan jelas untuk berharap pada untuk berpegang pada suatu harapan. Nah, harapan ini muncul justru saat kita merasa buntu, merasa tidak ada pegangan dan tidak ada jalan keluar. Ibaratnya sudah jatuh ketiban tangga, tapi kita masih memiliki harapan absolut tersebut. Nah, tapi harapan absolut bukan bentuk dari kepasrahan atau pelarian. Justru sebaliknya, ia adalah keberanian untuk percaya bahwa hidup tetap punya makna walau kita tidak bisa melihatnya sekarang. Keberanian untuk percaya bahwa kebaikan masih mungkin walau dunia tampak kacau. Nah, inilah yang membuat harapan absolut ini sangat penting dan menurut saya itu sangat menarik lah ya. Yaitu membuat kita terus bergerak, bukan untuk menyerah, tapi untuk membayangkan masa depan yang lebih adil dan manusiawi. Harapan ini tuh menolak cara pikir lama yang melihat hidup tuh hanya lewat angka, data, dan untung rugi. Atau ibarat tuh dengan secara singkat, melihat hidup tuh dari dapat hasil akhir yang kita ingin raihkan itulah. Kalau nggak dapet ya kita menyerah. Kita tuh harapan absolut tidak ada ideologi seperti itu. Nah, lalu penulis ini menghubungkan juga pengharapan absolut dengan Adventus. Adventus itu bukan termasuk dari ideologi atau gagasan dari Gabriel Marcel, tapi Adventus itu artinya yang akan datang. Adventus adalah sikap hati yang terbuka pada masa depan. Kita tidak tahu pasti apa yang akan datang, bisa perubahan, bisa harapan baru, atau bahkan bisa krisis atau masalah yang datang lagi. Tapi dengan harapan absolut, kita tuh bisa menyambutnya dengan kesiapan, bukan ketakutan. Adventus itu mengingatkan kita masa depan tuh bukan cuma soal rencana, tapi juga soal kesiapan untuk menyambut hal-hal yang tidak terduga. Dan hanya orang-orang yang punya harapan absolut itu yang bisa menyambut masa depan seperti ini. Jadi, di tengah pandemi dan semua ketidakpastian ini, pengharapan absolut itu memberi kita kekuatan. Ya, bukan cuma sekedar optimisme atau cuma semangat belaka, tapi semacam kompas batin yang membantu kita tetap manusiawi, tetap peduli, dan tetap bertindak. Meski jalan itu di depan tuh masih gelap, tidak ada jalan keluar, rasanya tuh tidak ada artinya lah hidup ini.
Harapan ini membuat kita tetap berjalan dan tetap melanjutkan hidup. Nah, apa nilai-nilai yang bisa kita ambil dari artikel ini? Tentunya kita sudah melihat dari atas penjelasan saya sebelumnya. Artikel ini mengajarkan kita untuk tetap berjuang, tidak boleh menyerah, tetap menjalani hidup, baik itu pahit atau manisnya hidup. Kita disuruh untuk melihat makna atau pelajaran di balik semua masalah kita. Tidak boleh semena-mena itu melihat sisi buruknya aja, tapi kita harus merefleksikan diri. Kita harus diam sejenak untuk melihat pelajaran apa yang kita bisa ambil dari sebuah masalah yang datang di hidup kita. Nah, sebagai pelajar Loyola yang bangga sekali dengan tokoh utama kita atau tokoh Ignatius Loyola, kita bisa menghubungkan nilai-nilai dari artikel ini dengan sifat atau karakter Ignatius Loyola. Ignatius Loyola itu orang yang menurut saya sangat keren sih. Ia tidak pernah mengenal lelah, selalu berjuang, selalu menjalani hidup meski menghadapi cacian, makian atau hinaan atau masalah yang datang hidupnya dalam menjalani hidup sebagai mengikuti teladan Kristus.